Hai, kali ini saya ingin bicara mengenai fenomena Sarah Wijayanto, Om Hao, Citra Prima, dan jurnal Risa dan sebagainya di Indonesia. Fenomena ini sudah lama saya amati dan saya ingin bicara mengenai efeknya pada masyarakat kita. Efeknya yang mungkin kalian tidak sadari dan sangat berbahaya ingin saya bicarakan di sini. Leave the dead to the dead. Jika seseorang dari kerabat kamu meninggal, akan ada residual energi pada baju yang dia pakai, di ruangan yang dia biasa tempatin, dan pada barang apapun yang dia pakai dan di ruangan dia meninggal. Karena itu masyarakat Indonesia ada ritual untuk melepas kepergian arwah ini dengan misalnya selamatan 7 hari, 40 hari dan sebagainya. Di India juga ada ritual semacam itu yang untuk memastikan bahwa arwah telah pergi ke tempat yang seharusnya. Bukan bisnis mereka untuk tetap di dunia ini. Dan bukan bisnis kita, bukan urusan kita untuk membiarkan dia berada di sekitar kita. Leave the dead to the dead. Hanya kecuali jika Anda punya pengalaman ke arah itu, seperti Sarah Wijayanto dan sebagainya, you shouldn't look into that. Jangan even ke arah situ. Akan saya jelaskan mengapa dan apa bahayanya. Ada satu hal yang ingin saya jelaskan. Pada saat seseorang telah melepas arwahnya di dunia ini, pada saat seseorang telah meninggalkan dunia ini, tidak ada bisnis apapun, tidak ada urusan apapun yang dia perlukan untuk ada di dunia ini. Itu yang harus kamu cerna baik-baik. Pada saat mereka meninggalkan dunia ini, residual energi ada kemungkinan masih bisa ada di dunia ini. Tapi ada yang satu yang kamu perlu tahu. They have no business in this world anymore. For as long as they already live, they're done with this world. Kecuali kamu udah punya kemampuan tertentu ya, untuk berhadapan dengan mereka ini, you shouldn't go into this direction. I do not really suggest you. Sebagai contoh ya, waktu itu saya masih ada di Belanda dan saya melihat salah satu film di YouTube Sarah Wijayanto di mana ada kuntilanak yang dia temukan di rumah tersebut. Pada saat saya melihat show ini di YouTube, sang kuntilanak juga ada di ruangan saya. Oke, jadi itu bisa terjadi. Energi tidak melewati batas waktu dan tempat. Saya ingin tegaskan bagaimana pentingnya untuk kalian untuk mengerti ini. You don't have any business to deal with them. Saya tidak bermaksud mengkritik Sarah Wijayanto dan Om Hao dan sebagainya, tapi it's so silly to see them to digging on into the ghosts to the past that have no business with us. Apakah ada baiknya kalau kita lebih memperhatikan orang yang masih hidup, nenek kamu yang masih hidup, atau orang di sekeliling kamu yang butuh bantuan kamu yang masih hidup, daripada untuk menerawang ke belakang, ke past life, ke ghost yang that's got nothing to do with you. Kita nggak tahu efek apa yang bisa
terjadi pada orang lain yang menonton acara tersebut, karena saya merasakannya sendiri. Bagaimana pentingnya kita membentengi diri, dan karena tidak semua orang punya benteng ini, akan sangat-sangat bahaya untuk komunitas kita. Karena komunitas kita jadi penuh dengan ketakutan yang mereka yang tidak bisa memproses atau mengerti energi ini, akan ada efek negatif because they consume their life. This consume their life for nothing, ya, for nothing. Contohnya, bukan berarti kalau kuntilanak ini jadi sucking up our energy, bukan. Dia nggak bisa begitu, karena kita bisa, kita punya power untuk menyuruh mereka pergi, ya. Jadi, tapi fenomena ini consume the life of the people who watch it, and it's for nothing. It's not important. It's not even important. Not even your business to deal with them. Jika mereka meninggalkan dunia, yang perlu kamu tahu, mereka kan udah meninggalkan apapun yang ada di dunia ini, baju, rumah, uang, dan sebagainya. Mereka sudah meninggalkan apapun yang ada, yang mereka punya di dunia ini, kan? So as far as our concern, they have no business to be here di dunia ini. And you also have no business to deal with them the other way around. Satu-satunya yang cuma kamu perlu lakukan untuk orang yang sudah meninggal adalah cherish the beautiful moment when they are alive, ya. Kalau ada beautiful moment waktu dia alive, kalau tidak ada, you just have to forget them. That's all. That's all responsibility that yang kita perlukan yang masih hidup di dunia ini. Lebih baik kita fokus ke orang yang masih hidup daripada orang yang sudah mati. Karena jangan mencoba untuk memproses rasa bersalah kamu, rasa ketakutan kamu pada orang yang sudah mati ini. It can be very complicated, akan bisa menjadi sangat kompleks. Believe me. So don't ever do that. Just leave the dead to the dead. Kalau kamu spend misalnya 1 jam untuk melihat show ini, apa yang kamu dapat? Tanya diri kamu sendiri, apa yang kamu dapat? Nothing. Cuma ketakutan, emosi, painful. Leave the dead to the dead. You have no business there. Sarah Wijayanto, you have no business there. It's much more useful if you think about the living people in this world. Kecuali kamu sudah punya established, punya knowledge ke situ, ya, seperti mereka ini ya, Om Hao dan sebagainya. Tapi itu pun, why you should even go to that direction? Why? Untuk apa? We have no business in the dead life. They have no business to us. Jangan buang-buang waktu kamu untuk melihat acara ini. Kamu nggak tahu betapa kompleksnya akan bisa terjadi dalam hidupmu. Ini akan mempengaruhi hidup kamu, consume your life into the negativity. Believe me. Yang saya ceritakan pada waktu saat saya melihat show mereka, kemudian kuntilanaknya masuk dalam rumah saya, dan saya ada di Amsterdam pada saat itu, ya. Coba bayangkan apa yang bisa terjadi pada diri kamu. Kamu nggak sadar karena kamu nggak bisa ngelihat entity itu kan di ruang kanan, tapi itu bisa terjadi. Sama saya terjadi. Jadi pada kamu juga mungkin, tapi karena kamu nggak tahu, mungkin kamu nggak sadar. So do not even go to the direction. Believe me, there are other things better to do. Seseorang yang tidak punya tubuh, tidak punya raga di dunia ini, apa urusannya sebenarnya untuk diri kita? Apa untungnya? Tidak ada, kan? Begitu juga sebaliknya. Karena itu dalam Islam kan ada duniamu, duniaku, dia nggak akan
nggak akan ada in between-nya. Ingat itu. Leave the dead to the dead. Be with the one who's still alive. Dengan nenek kamu, dengan ibu kamu yang masih hidup, atau dengan tetangga kamu yang masih hidup. Itu lebih baik daripada ngurusin orang mati. Ada masih banyak yang bisa kamu lakukan untuk orang yang hidup daripada orang yang sudah mati. Spare waktu kamu sejam untuk menonton acara ini, untuk melihat orang yang masih hidup. Spare waktu kamu dengan orang-orang yang masih hidup, nenek kamu, ibu kamu, kakek kamu. Be with them. Karena suatu saat mereka juga akan mati. Kenapa enggak berada di antara mereka selagi mereka hidup? Bukan pada saat mereka mati. Pada saat mereka mati, they don't have any business anymore in this life. Karena itu, waktu yang tepat adalah dengan orang yang hidup pada saat ini. And cherish the life with them. Cherish the beauty of a person in them, in this life, selagi mereka hidup. Pada saat seseorang meninggal, baju yang dikenakannya, tempat yang dia dudukin, akan tersisa residual energi mereka. Karena itu, kalian tahu mungkin ada insiden yang seseorang bisa mengambil pakaian dalam kamu untuk guna-guna. Itu mungkin kenapa? Karena pakaian yang kamu pakai ada residual energi di situ. Jadi begitu juga orang yang sudah mati, residual energinya masih ada. Bukan berarti dia ada di situ. Residual energinya ada di pakaian yang dia pakai. Tapi urusannya di dunia ini sudah selesai. Urusannya dengan kamu sudah selesai. Yang harus kita lakukan adalah berterima kasih pada waktu yang dia berikan pada kita semasa dia hidup. Pada pelajaran yang diberikan pada semasa kita hidup. Jangan usik mereka yang sudah mati. Leave the dead to the dead. Kamu bisa kehilangan hidup kamu in so many ways kalau kamu tetap berkecimpung di dunia ini. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk orang yang masih hidup. Karena itu tujuan kita hidup di sini. Terima kasih.